Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah program linear, yaitu dualitas. Oke, jadi di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa Ayu Ulil Amri, Ade Indarwenti, Delviana Melati Putri, Diah Winarsih, dan ada Nurwahid Amrullah. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai pendalaman materi dualitas ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi-definisinya, terus manfaatnya apa, pengertiannya apa. Itu kita harus mengetahui dahulu sebelum kita membahas pendalamannya. Oke, dualitas. Dualitas sendiri itu bisa diartikan sebagai konsep program linear yang sangat penting untuk dikaji baik secara teori matematis maupun praktis. Oke, jadi manfaatnya itu ada dua. Di sini saya akan membahas ada dua. Yang pertama, untuk membantu dalam pengujian atau pengecekan kebenaran nilai optimum yang diperoleh dengan metode simplex. Nah, di sini kita bisa memisalkan. Misalnya kita sudah memodelkan primal, lalu kita menyelesaikannya, lalu kita dapatkan nilai optimumnya, kemudian kita ingin mengeceknya apa ini benar atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan konsep dualitas ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pembahasan analisis pasca optimum juga sangat penting untuk diketahui secara mendalam. Nah, ini kaitannya dengan poin yang pertama. Nah, jika dilihat dari definisinya, dualitas itu bisa kita definisikan sebagai alat bantu masalah LP yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal. Dari kebanyakan perlakuan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala. Lalu variabel keputusan dan kondisi optimum. Nah, oleh karena itu, dalam kenyataan, teori dualitas secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Oke, jadi untuk primal dual menunjukkan hubungan secara sistematis dengan ketentuan, yaitu yang pertama itu ada koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. Lalu yang kedua, konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Lalu yang ketiga, semua kolom primal menjadi kendala dual. Terus selanjutnya, semua kendala primal menjadi variabel keputusan dual. Selanjutnya, koefisien kendala dari variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dual. Oke, itu untuk pengertian, manfaat, lalu definisi mengenai dualitas. Nah, sesudah kita mengetahui ini, mari kita lanjut mengenai pendalaman materi dualitas ini. Sekarang, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan dualitas. Dari contoh soal, kita diminta untuk menyelesaikan dengan cara dual. Nah, minimumkan F sama dengan 3X plus 5 per 2Y, di mana fungsi kendalanya yaitu 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 40, 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 50, di mana X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, karena soal tersebut adalah dalam bentuk primal, sehingga jika persamaan-persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita akan mengubah matriks koefisien primal menjadi matriks koefisien dual dengan cara mentransposnya. Sehingga matriks koefisien dualnya akan seperti di bawah ini. Nah, masalah dualnya bisa kita tulis berdasarkan matriks di atas. Maka fungsi dualnya akan menjadi maksimum G sama dengan 40U plus 50V. Dengan fungsi kendala yang ditambahkan variabel A dan B. Sehingga fungsi kendalanya akan menjadi
2U plus 3V kurang dari sama dengan 3 akan menjadi 2U plus 3V plus A sama dengan 3. Dan 4U plus 2V kurang dari sama dengan 5/2 akan menjadi 4U plus 2V plus B sama dengan 5/2. Kemudian, persamaan tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel awal variabel dasar. Nah, dalam tabel awal variabel dasar, kita masukkan nilai yang telah ada. Setelah itu, kita akan memilih baris kedua sebagai baris kunci dan kolom V sebagai kolom kunci. Sehingga, kita nantinya akan mengubah 3 menjadi 1 dengan cara mengalihkan baris kedua dengan sepertiga. Maka hasilnya akan terlihat pada tabel di bawah. Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai selain 1 menjadi 0 pada kolom V dengan cara mengoperasikan baris pertama yang ditambahkan dengan baris kedua dikali dengan 50 dan pengoperasian baris ketiga dikurangkan dengan 2 kali dari baris kedua sehingga tabel sebagai berikut. Langkah selanjutnya, kita kembali menentukan baris kunci dan kolom kunci pada tabel 2. Kita memilih baris 3 sebagai baris kunci dan kolom U sebagai kolom kunci. Sehingga kita mengubah 8/3 menjadi 1 dengan cara mengalihkan 3/8 dengan baris ketiga. Hasilnya terlihat pada tabel berikut. Karena kolom kunci yang terpilih adalah kolom U, maka baris B di tabel yang baru akan berubah menjadi U. Pada tabel ini, kita akan mengubah nilai selain 1 menjadi 0 pada kolom U dengan cara mengoperasikan baris pertama ditambahkan dengan 20/3 dari baris ketiga dan mengoperasikan baris kedua dikurangkan dengan 2/3 dari baris ketiga. Sehingga kita akan mendapatkan tabel akhir dari persoalan dualitas. Karena dari baris objektif atau baris pertama sudah tidak ada yang negatif, maka iterasi telah selesai. Dari perhitungan didapatkan nilai Z sama dengan 205/4. Untuk memastikan kebenaran ini akan dihitung juga masalah primalnya, yaitu dengan mengubah persamaan yang terdapat pada soal dengan menambahkan beberapa variabel yang sesuai dengan ketentuan primal. Setelah itu dioperasikan dengan menggunakan tabel simplex, sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan dual, yaitu Z sama dengan 205/4. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi dualitas. Semoga apa yang kami bahas, apa yang kami buat dalam video ini bisa berguna bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.